Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat dalam ekonomi Islam. Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab. Diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin, dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah. Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya bulan Ramadan. Ijma atau kesempatan ulama telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. Selanjutnya yaitu dasar hukum zakat. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Zakat yang dimaksud pada surah Al-Baqarah ayat 43, kata Imam Al-Baidawi, adalah zakat pertanian bila masa panen tiba, karena penunaian zakat dapat mendatangkan keberkahan pada harta dan membuahkan keutamaan berupa kemuliaan jiwa. Kedua, hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhoi keduanya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi tidak ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melainkan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan adapun fungsi dan tujuan zakat dalam ekonomi Islam antara lain, A. Membersihkan harta. Salah satu fungsi zakat adalah untuk mensucikan harta. Mengapa demikian? Hal ini karena harta yang kita peroleh belum tentu terbebas dari sumber-sumber yang haram. Oleh karena itu, dengan mengeluarkan zakat, maka harta tersebut akan bersih dan halal bagi pemiliknya. Kesucian pada harta juga akan menjadikannya berkah. Jadi, tak harus melimpah. Yang terpenting adalah selalu mencukupi kebutuhan dan membuat pemiliknya tenang. B. Menumbuhkan harta secara tidak langsung. Fungsi zakat yang satu ini terbilang cukup istimewa, melainkan Anda mengeluarkan sebagian harta untuk berzakat. Namun pada dasarnya, harta tersebut tidak berkurang, melainkan amalan tersebut akan menjadikannya berkualitas dalam hidupnya. C. Meringankan beban ekonomi. Salah satu fungsi zakat bagi penerimanya adalah sebagai bentuk bantuan yang dapat meringankan kondisi ekonomi. Dengan adanya zakat, masyarakat fakir dan miskin akan memiliki cadangan uang untuk makanan dalam beberapa hari ke depan. D. Wujud takwa dan keimanan. Harta dan kekayaan seringkali diperoleh dengan susah payah, sehingga pemiliknya akan menjaga dan tidak rela memberikan begitu saja kepada orang lain. Namun, keberadaan zakat sebagai salah satu rukun Islam menjadikannya wajib untuk ditunaikan oleh umat Islam. E. Mengembalikan kesucian hati. Fungsi zakat selanjutnya adalah menghilangkan sifat rakus, boros, dan berbagai sifat buruk berkaitan dengan harta, sehingga dapat mensucikan hati si pemberi zakat. Selain itu, berzakat akan membiasakan diri untuk membantu orang lain tanpa pamrih. Dengan berzakat, Anda akan menyadari bahwa di dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, lambat laun pemilik harta akan menjadi sosok rendah hati dan dermawan. F. Mempererat tali persaudaraan. Selanjutnya, fungsi zakat adalah untuk mempererat ikatan persaudaraan sesama umat muslim. Melalui zakat yang diberikan, dinding pembatas antara si kaya dan si miskin akan semakin menipis. G. Mendatangkan kebaikan bagi hidup. Fungsi zakat yang satu ini mungkin seringkali tak diduga oleh orang banyak. Tiap zakat yang Anda keluarkan ternyata tak hanya mendatangkan pahala, namun juga melancarkan rezeki.
memberi ketenangan hati, dan mempermudah berbagai urusan. Selain itu, kebaikan ini juga bisa datang dari doa-doa yang terbantu oleh zakat Anda. Dengan demikian, berzakat ternyata mendatangkan banyak keberkahan bagi diri kita sendiri. H. Mencapai kesejahteraan umat. Sebagaimana telah disebutkan di atas, salah satu fungsi zakat adalah meringankan beban ekonomi orang lain. Amalan zakat juga membantu peredaran harta sehingga tidak menumpuk pada segelintir orang. Dengan demikian, zakat dapat mencapai kesejahteraan umat. I. Mengurangi kesenjangan dan kriminalitas. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi seringkali menimbulkan prasangka buruk maupun rasa iri. Kondisi ini seringkali didukung oleh tingginya angka pengangguran, sehingga memicu terjadinya tindakan kriminal berupa pencurian atau perampokan. Selanjutnya J. Memperkuat keimanan. Dan yang terakhir adalah J. Memperkuat keimanan penerimaan zakat. Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah para mu'alaf, yakni orang-orang yang baru masuk Islam. Tak bisa dipungkiri, beradaptasi pada kepercayaan baru tentu sangat sulit dan butuh banyak kesabaran untuk menghadapi cobaan. Dan saya akan menjelaskan tujuan dari zakat dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu, mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Yang kedua, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gorimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya. C. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. D. Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta. E. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri atau kecemburuan sosial dalam hati orang-orang miskin. F. Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat. G. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan. Yang H. Mendidik manusia untuk berdisiplin, menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. Sarana pemerataan pendidikan, pendapatan atau rezeki untuk mencapai keadilan sosial. Definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja suatu negara. Yang bisa dikatakan sebagai kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan kebijakan moneter. Adanya larangan riba serta kewajiban zakat menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Dalam istilah fikih, terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan pajak. A. Ghanimah. B. Jizyah. C. Kharaj. D. Usyur. E. Doribah. F. Nawaib. G. Maks. 1. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Di zaman Rasulullah SAW, sisi penerimaan APBN terdiri atas kharaj atau sejenis pajak tanah, zakat, khums atau pajak 1/5, jizyah atau sejenis pajak atas badan orang non-muslim, dan penerimaan lain-lainnya, di antaranya kafarat atau denda. Sementara itu, pengeluaran terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai. 2. Kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin. Di zaman Khulafaur Rasyidin, begitu banyak nyata pengelolaan dana rakyat yang baik. Di zaman Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, penerimaan Baitul Mal mencapai 160 juta dirham. Di sisi pengeluaran, Umar memerintahkan Amr bin As, gubernur Mesir, untuk membelanjakan sepertiga APBN untuk membangun infrastruktur. APBN di zaman-zaman para teladan tersebut jarang mengalami defisit. Dengan ketiadaan defisit, tidak ada uang baru yang dicetak, dan inflasi tidak ada akan terjadi karena adanya ekspansi moneter.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.